Kenapa Presiden memerintahkan Panglima TNI dan bukan Kapolri? Masalah pembongkaran tanggul laut yang ada di Tangerang. Dengan mengirimkan pasukan khusus, marinir dan pasukan katak, menurut saya patut dicurigai ada blow up dana yang luar biasa besar dari negara tertentu. DPR impoten dalam masalah ini. Sejak awal tidak pernah ada suara. Sampai detik ini belum ada suaranya DPR. Prabowo melakukan cara Sandi Yuda dengan cara menempatkan orang-orangnya di kementerian-kementerian yang diduga melakukan patgulipat. Jadi menteri-menteri kontroversial menurut saya sudah penggal aja gitu loh. Sebelum kucing ini menjadi kucing besar, lebih baik dipenggal dari sekarang. Sobat Marilog, kemarin hari Senin terjadi koordinasi antara Kasal, Pak Muhammad Ali dengan Menteri KKP, Pak Trenggono di KKP, untuk membahas mungkin juga polemik antara mereka dan bagaimana nasib pagar yang ada di Tangerang, pagar laut gitu kan. Sorenya, Menteri KKP bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan. Dan salah satu arahannya adalah kalau memang tidak ada yang mengaku dan segala macam, itu akan menjadi milik negara. Nah, ini makin menjadi misteri. Karena Menteri ATR Nusron Wahid sudah menyampaikan bahwa ada memang sertifikat hak guna dan sertifikat hak milik dari sekitar lebih dari 200 coupling ya, tapi ada yang punya perusahaan, ada yang punya pribadi gitu. Nah, masalah yang terkait dengan kenapa ada perbedaan penanganan dari Kasal, TNI AL dengan KKP ini, kita akan bahas dengan analis politik dari Universitas Nasional, Bang Slamet Ginting, karena Bang Slamet Ginting ini sangat memahami tentang militer ya, jadi politiknya mungkin atau ada juga yang lain yang terkait dengan kebijakan-kebijakan negara. Selamat datang, Bang. Selamat datang, siap. Sehat, Bung ya? Sehat. Bang, ya. Apa memang ada kalau dulu di dalam kisah kerajaan-kerajaan itu saya pernah baca itu ada 2 orang yang diberi perintah katakanlah oleh tokohnya, rajanya, satu dikasih perintah ini, satu dikasih perintah ini, tiba-tiba mereka bertemu dan mereka bertarung dan mati dua-duanya. Nah, bagaimana nih menerjemahkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto yang kita tahu berbeda ini penafsiran di kalangan publik ya. Menteri KKP menafsirkan dengan cara begini, Kasal menafsirkan dengan cara yang berbeda. Masalah pembongkaran tanggul laut yang ada di Tangerang. Iya, saya melihat begitu Presiden memerintahkan TNI melalui Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, untuk membongkar pagar laut itu, artinya ada persoalan masalah kedaulatan. Ini ada masalah pertahanan dan keamanan. Jadi ini menyangkut kedaulatan negara, masalah pagar laut itu. Bukan sekedar pagar laut saja. Tapi di sini juga menurut saya, menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, sudah saatnya Presiden tidak ragu untuk mengambil keputusan terhadap pembantu-pembantunya yang balilo. Jelas Panglima TNI dan Kasal itu melakukan perintah kepada anak buahnya membongkar pagar laut, itu adalah perintah Presiden. Tapi hari itu juga, besoknya, ada pernyataan dari Menteri Sakti Wahyu Trenggono itu untuk meminta agar tidak dibongkar.
Ini menurut saya menunjukkan ada dualisme kepemimpinan nasional. Seolah-olah ada matahari kembar antara presiden yang sekarang dengan presiden yang sebelumnya. Karena itulah tidak salah ketika publik juga mengkritisi Presiden Prabowo mengapa separuh dari Menteri Jokowi itu ada di kabinet ini. Apakah nantinya tidak akan menimbulkan matahari kembar? Kali ini terjadi betul-betul. Nah, menurut saya, bagaimana penyusunan kabinet juga sudah diantisipasi oleh Prabowo. Misalnya, Menteri KKP, wakil menterinya siapa? Laksamana Madya Didit Heriawan, Purnawirawan itu ya, dari Angkatan Laut. Ternyata betul, ada konflik kepentingan di situ. Persoalan pagar laut menurut saya, ini bukan baru 2025, 30 km lebih, itu dibangun, jangan-jangan dibangun sudah 3 tahun yang lalu. Artinya di pemerintahan sebelumnya, baru sekarang diributkan. Tidak mungkin membangun sampai 30 km tanpa biaya, tanpa infrastruktur. Berarti ada kekuatan yang besar yang menyokong pembangunan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu pembangunan dilakukan swadaya oleh masyarakat, saya kira harus segera berobat gitu, Bu. Iya, harus segera berobat. Tadi ada masalah kedaulatan, Bang. Apa yang Abang yang dimaksud bahwa ini masalah kedaulatan negara? Apa ada yang dirampas berarti? Kita ingin tahu apa kedaulatan yang mana ini? Iya, saya kira laut itu tidak boleh dimiliki oleh orang per orang, termasuk juga perusahaan. Itu adalah milik bersama. Laut itu juga memberikan kesempatan pada rakyat kita, nelayan kita, untuk mencari makan. Sejak kapan ada kafling-kafling di laut, kecuali seseorang mendapatkan hak milik, misalnya tinggal 20-an tahun di situ, tanpa ada yang merecoki, itu bisa jadi miliknya. Apakah yang di Tangerang itu juga suku laut? Kan bukan. Seperti misalnya suku Bajo, suku laut di Kepulauan Riau, yang memang hidupnya di laut. Ini kan tidak. Berapa jauh dia dari garis pantainya? Kalau dilihat itu bukan lagi pantai, tapi laut. Mengapa laut bisa kemudian dipagari? Siapa yang bertanggung jawab? Menurut saya, dengan perintah tegas Prabowo Subianto itu, harus banyak pihak yang harus diperiksa. Dari Kementerian KKP, Kementerian ATR, Badan Pertanahan, harus diperiksa. Ini juga menandakan bahwa buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Buruknya koordinasi kementerian dan lembaga. Kok bisa amburadul seperti ini? Ya, ketika awal Dirjen PSDKP yang pengawasan di laut itu melakukan proses penyegelan, itu sudah ada pernyataan bahwa ini adalah instruksi dari Presiden. Nah, itu diterjemahkan kemudian oleh Kasal dengan melakukan pembongkaran. Nah, sementara Abang tadi mengatakan bahwa wakil menteri KKP itu dari TNI AL. Artinya semua informasi menyangkut masalah pembongkaran itu juga datang dari Pak Lasmar. Apakah ada konflik di sini di dalam tubuh KKP sendiri? Ya, menurut saya memang menteri-menteri bekas pemerintahan Jokowi selalu ditempel oleh orang yang menurut saya tadinya adalah menteri yang akan menduduki posisi itu, wakil-wakil menteri misalnya. Ini kan dicurigai bahwa ini akan kiblatnya masih ke pemerintahan yang lama begitu. Terbuktikan sekarang hampir semua, Bung, menteri-menteri yang di era Jokowi itu menurut saya ditempel oleh orang-orang Prabowo sebagai wakil menteri, sehingga kemudian akan dilihat juga bahwa kinerja menterinya seperti apa, kiblatnya seperti apa. Jadi menurut saya tidak perlu lagi menunggu 1 semester, cukup 100 hari ini harus ada menteri-menteri yang dipenggal
apabila kemudian melakukan loyalitas ganda, menurut saya begitu. Ya, informasi yang kita juga bisa lihat di di websitenya KKP, Iya, itu ada, kalau tidak salah ada 4 orang polisi iya, yang menjadi pejabat di KKP, eselon 1 dan iya, eselon 2. iya. Ini adalah sebelumnya belum ada. Ini apakah juga memiliki korelasi dengan masalah yang seperti ini? Ya, itu makanya kemudian harus dibongkar. Siapa yang memberikan izin? Ya. Siapa yang memberikan surat hak guna bangunan dan hak milik dan lain-lain? Di era siapa itu? Publik juga curiga sejak awal. Bagaimana seorang kepala desa memiliki mobil jeep mewah gitu ya? Yang nggak masuk akal. Artinya memang ada kekuatan besar yang membayar itu. Saya tidak menuding ada oligarki, tapi kemudian itu harus dibuka semuanya setransparan mungkin. Di mana juga Bakamla mengapa tidak bersuara? Nah, padahal itu keamanan laut begitu. Polisi Airut di mana posisinya? Kemudian sama Kementerian Desa dan lain-lain. Itu ada di mana mereka semua? Jadi menurut saya Presiden Prabowo perlu memanggil semuanya. Minta pertanggungjawaban. Kan hari ini juga ada pernyataan dari Demokrat, jangan kaitkan persoalan ini dengan Menteri ATR Badan Pertahanan yang lalu, maksudnya AHY. Ya. Nah, ketakutan semua. Publik juga melihat, oh sebelum AHY siapa? Oh Marsikal Hadi Cahyanto, kan begitu. Ya. Nah ini menurut saya apa yang dikemukakan oleh Menteri Nusron itu juga membuka cakrawala kita. Ternyata laut itu bisa dikapling-kapling ya. Ternyata itu nggak salah ya. Nggak masuk akal gitu. Cuma kan langsung dibantah sama Trenggono sendiri bahwa itu ilegal berarti. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin itu keluar, berarti hak guna itu ilegal. Iya. Sesuatu yang palsu kan. Iya. Apakah ya tanpa melakukan verifikasi apakah itu memang sertifikatnya asli atau tidak? Apa yang terjadi? Kenapa saling bantah ini? Nah itu dia tadi, buruknya koordinasi kementerian dan lembaga. Ini kan artinya Kementerian KKP tidak setuju dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut. Ya. Kementerian KKP tidak setuju dengan Kementerian ATR dan Badan Pertahanan Nasional. Kan yang punya bukti. Yang punya bukti gitu juga. Nah ini kok ada negara dalam negara gitu loh. Kok bisa seperti itu? Salah nggak kalau publik mengatakan bahwa oh ini ada oknum-oknum yang dikendalikan kekuatan besar sehingga mereka bisa membantah pernyataan-pernyataan dari manapun. Publik kan bisa mengakses apa yang disebut dengan hak guna usaha dan hak milik itu dalam website Bumi, Bumi milik Kementerian ATR. Tapi kemarin itu nggak bisa diakses, Bang. Langsung down. Langsung down ya. Ya. Nah, ketika ketika pernyataan dari Menteri ATR Nusron Wahid keluar, itu sorenya udah down. Ini kekuatannya memang sangat besar ini, bisa bikin downgrade. Berarti Presiden juga perlu memerintahkan Kepala Badan Sandi dan Cyber Negara. Presiden juga perlu memerintahkan Kapolri, perlu memerintahkan Panglima TNI. Siapa yang kemudian menghancurkan informasi digital seperti itu? Siapa yang mendon atau mematikan informasi? Itu kan informasi yang bisa diakses ya. Berarti ada kekuatan besar. Masing-masing di kementerian dan lembaga itu ada orang-orang tertentu yang ditempatkan di situ. Yang menjadi pertanyaan publik juga adalah ini masalah pagar laut ini itu belum menjadi katakanlah masalah pertahanan, bukan masalah perang, bukan menyangkut tugas dari TNI yaitu perang dan non perang. Non perang itu adalah kita tahu kan bencana dan sebagainya. Nah, kenapa Presiden memerintahkan Panglima TNI dan bukan Kapolri? Soal kedaulatan nih, Bung.
Jadi salah satu tugas TNI adalah menjaga kedaulatan. Di situ ada persoalan juga hukum, keamanan laut, yang itu dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu menjadi tugas dari Angkatan Laut. Angkatan Laut juga punya tugas pokoknya juga antara lain dia membina masyarakat bahari di situ. Bagian dari sistem semesta kita. Bagaimana dekat pertahanan keamanan rakyat semesta kita. Jadi itu tugasnya. Perintah presiden itu berarti memang ini ada masalah yang genting. Ada kemungkinan sebuah wilayah dikuasai oleh kelompok tertentu dan ini mengganggu kedaulatan. Menurut saya habis ini pasti ada perintah membuat pos angkatan laut di situ. Sejauh 30 km. Jadi menurut saya juga barangkali ada kecurigaan dari awal, tapi tidak berani mengungkap. Ada kecurigaan dari awal, tidak berani mengungkap. Maka netizen yang melaporkan hal itu, menurut saya, ini menjadi titik balik bagi pemerintah Prabowo baru ada sesuatu yang harus dibongkar di sini. Ada permainan besar dalam kasus ini. Jadi menurut saya ini juga menyangkut persoalan kedaulatan negara. Kedaulatan negara kita di laut. Bolehkah kita menafsirkan bahwa Pak Presiden Prabowo sudah tahu bahwa di masing-masing kementerian sudah ada virusnya? Iya, saya kira gitu. Ini kesempatan menurut saya, saling bongkar menurut saya. Jadi silakan nanti Presiden Prabowo mengevaluasi dengan tegas siapa menteri-menterinya. Saya pikir juga Prabowo harus memanggil secara khusus Menteri Sakti Wahyu Trenggono ini. Kemarin udah dipanggil? Ya betul. Ini menyangkut soal pembongkaran itu. Ya. Nah harus ditanyakan lagi loyalitasnya. Publik kan curiga bahwa ada loyalitas ganda sejumlah menteri begitu ya. Karena itu menurut saya sudah saatnya semua harus diurai satu persatu untuk membuka akses pada publik. Siapa sesungguhnya orang-orang ini? Ada kebijakan apa yang sebelumnya? Ini akhirnya orang melihat bahwa terkait dengan PIK 2, terkait dengan PIK 1, mengapa ada proyek strategis nasional di PIK 2? Apakah itu tidak mengganggu kedaulatan? Saya kira itu pesan dari Prabowo bahwa ada potensi gangguan kedaulatan nasional di Tangerang. Ya sekalipun ini bukan bagian dari proyek strategis PSN 2, ya. 2 kan? Iya. Tetapi masalahnya adalah ini sudah ada upaya untuk membangun satu reklamasi baru seperti itu. Iya. Nah itu kan tidak berhenti ya, 30 km itu pagar laut, apakah berhenti di situ? Ya seperti Bung Indra bilang, patut dicurigai akan ada reklamasi, akan ada pembangunan di situ. Itu pernyataan ya, reklamasi alami, itu pernyataan dari Menteri KKP sendiri. Persis, makanya. Nah, di satu sisi menurut saya, ada bagusnya juga yang dikemukakan oleh Kementerian KKP, ya, dalam pengertian dia ingin meminta siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab itu angkat bicara. Nah, ternyata kan tidak ada yang mau bicara. Nah, rakyat yang melakukan speak up, pernyataan-pernyataan dari rakyat ini kemudian juga membuka tabir bahwa ada virus-virus di sekitar desa Kohot ya, Kohot. Desa Kohot itu yang artinya terus meluas ke kecamatan-kecamatan yang lain. Berbeda dengan persoalan di wilayah perbatasan Jakarta Utara itu, yang memang sudah diberikan kewenangan reklamasi di beberapa tempat. Tapi kan ini tidak. Karena itu menurut saya, ini koordinasinya buruk sekali antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dengan provinsi. Kita tidak pernah mendengar pernyataan ini juga dari kantor gubernur Banten. Kita tidak pernah mendengar juga pernyataan ini dari kantor kabupaten Tangerang. Nah, kemana aja?
ini menyangkut rakyat yang begitu banyak, apalagi itu tadi. Ada sekitar hampir 300 surat tanah di situ. Kok bisa gitu loh? Sertifikat tanah gitu. Jadi menurut saya dalam waktu dekat akan dibongkar siapa orang-orang yang bekerja mengeluarkan sertifikat tanah itu, dan Menteri Nusron menyatakan bahwa dia akan segera membongkar itu. Seperti kecepatan Angkatan Laut melakukan pembongkaran itu dengan mengerahkan sekitar hampir 1 batalion untuk melakukan itu. Pernyataan Panglima TNI yang terbaru adalah akan secepatnya membongkar. Jadi nggak peduli lagi kalau udah ada pernyataan presiden, itu udah bukan semata-mata persoalan hukum yang dianggap oleh Menteri KKP bahwa nanti dulu ini untuk bukti hukum. Ini persoalannya bukan semata-mata hukum. Ini udah menyangkut kedaulatan negara yang kemudian ada di belakang orang-orang atau kekuatan besar yang ingin menguasai sebuah wilayah di Kabupaten Tangerang. Kesepakatan yang pagi kemarin antara KKP dengan Angkatan Laut itu adalah membongkarnya hari Rabu. Kita akan membongkar bersama-sama. Ini menurut Abang apakah menunjukkan bahwa ya semua barang bukti itu akan dihilangkan berarti? Oh, nggak bisa. Menurut saya juga foto dan segala macam itu kan sudah menjadi barang bukti. Pagar-pagar yang diambil itu juga sebagai barang bukti. Jangan kemudian menghalang-halangi pembongkaran. Menghalang-halangi pembongkaran artinya juga menghalang-halangi rakyat untuk mencari nafkah di laut. Itu mereka harus berputar berapa puluh kilometer untuk menjangkau wilayahnya sendiri. Nah, artinya yang saya mau tanyakan adalah ketika itu memang dilakukan pembongkaran oleh KKP dan TNI Angkatan Laut, lalu ada pernyataan bahwa ini akan jadi milik negara, itu berarti masalah pidananya menjadi hilang? Oh, tetap, Bung. Pidana akan tetap jalan, tapi kalau kita lihat kedaulatan negara itu lebih tinggi dari persoalan hukum. Nah, ini kan membuka tabir juga ketika banyak beberapa ormas ada yang mendukung dan segala macam. Ini kok banyak juga ormas-ormas sakit jiwa menurut saya, Bung. Tanpa mengetahui berarti ada upaya, ada pertarungan melalui kekuatan finansial membayar sejumlah pihak termasuk ormas untuk bersuara menentang apa yang dilakukan Angkatan Laut. Ini kan uang sudah banyak beredar. Iya. Dan kita tidak tahu siapa yang memberi uang ini. Artinya proses penyidikan terhadap itu kan mestinya berlangsung. Udah mulai dibuka nggak? Siapa yang pertama kali mengambil inisiatif itu? Mengambil inisiatif untuk melakukan penyidikan bahwa ini kasus pidana. Ya, saya kira itu tugas polisi ya untuk melakukan hal itu ya. Jadi ini sambil jalan, sambil semua yang berkelindan itu dibuka saja. Dan ini persoalan bukan hanya menyangkut masalah pertahanan keamanan, menyangkut kedaulatan negara, tapi ini ada persoalan sosial budaya, Bung, yang jangan sampai kita kemudian diadu domba akan timbul masalah SARA di situ. Karena itu saya agak berhati-hati bahwa di belakang ini ada oligarki, tidak sampai seperti itu dulu. Harus dibuka semuanya, benang kusut ini benang kusut sekusut-kusutnya, Bung. Jadi menurut saya pelan-pelan nanti harus polisi juga harus berani membuka siapa. Termasuk kalau polisinya juga harus ditersangkakan, ya jangan ragu-ragu. Jadi ini saatnya Menteri Polkam dan Menteri Politik Hukum dan HAM itu memanggil juga kementerian-kementerian di bidangnya, termasuk ini karena menyangkut lintas kementerian, termasuk Kementerian Perekonomian kan, Kemenko Perekonomian, dan ini ada persoalan ekonomi di situ, ada persoalan kesejahteraan sosial di situ. Nah, jadi ini sekaligus membuka tabir bahwa loyalitas itu tidak boleh ganda di dalam pemerintahan. Tidak boleh ada aturan yang tercabik-cabik. Karena menurut saya tadi, seseorang boleh memiliki sebuah wilayah tanah apabila tanah itu tidak ada yang mengklaim selama 20 tahun. Kalau sekarang ini tahun 2025 atau 2024, berarti mereka tinggal apa betul ada manusia tinggal di laut selama 20-an tahun itu kan tidak ada.
berarti ada penyalahgunaan pembuatan surat di situ. Ada pertarungan antara institusi satu dengan institusi lain tanpa diketahui pemerintah pusat. Ini kan lokasi yang dipermasalahkan ini bukan pinggir pantai, tapi laut dalam. Laut dalam istilahnya. Dan ruang laut kan. Artinya ini yang dipatok gitu. Dan ini artinya nih ini kenapa ini dipagar untuk supaya sedimen alami ini tetap mulai mengisi pasirnya terisi di sini dan ini kemudian menjadi pantai yang bisa ditimbun, direklamasi gitu. Artinya memang masalah ini sangat serius ya Bang. Dan mulainya dari mana ini untuk mencari siapa yang melakukan tidak pidana di sini? Nah, sama dengan ini yang sudah terungkap juga ternyata di Bekasi juga ada. Artinya wilayah yang semuanya berbatasan dengan Jakarta. Berarti ada orang kuat di seputar Jakarta dan sekitarnya yang ingin menguasai sebuah wilayah menjadi sebuah daratan laut, kemudian ingin direklamasi, dan pagar laut itu juga sudah ada ternyata di Bekasi. Ya sudah, kalau menurut saya awal mulanya dari Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional itu. Pengusutan dari situ awalnya. Siapa yang membeli wilayah itu? Itu kan udah ketahuan. Salah satunya adalah perusahaan anak perusahaan dari Aguan sendiri. Iya. Tetapi kan mereka mengambil itu secara legal. Artinya mengurus itu secara legal. Mereka dapat sertifikat Aguna, hak milik. Iya. Ketika saya urus misalnya itu dan saya dapat sertifikat dari Kementerian ATR, berarti saya legal dong. Iya. Bisa nggak jadi tersangka? Nah itu dia, berarti ada yang menjual wilayah gitu kan. Kepala desanya harus mulai dari diperiksa juga. Kenapa kemudian, kan aneh gitu loh. Ada surat legal pembangunan, jadi apa yang dilakukan pembangunan pagar laut itu legal kan? Legal kan? Yang membangun ini yang menjadi masalah. Tetapi bahwa tanah yang ada di sana, itu udah ada yang punya. Udah bisa digunakan gitu. Iya. Sekian 290 lebih sertifikat. Iya. Tetapi yang punya sertifikat ini kan nggak mungkin jadi tersangka, Bang. Ya itu dia makanya. Yang membangun pagarnya yang jadi tersangka. Nah, tapi menurut saya nggak begitu juga, Bung Indra. Buktinya sampai sekarang mereka tidak mau mengakui kan. Yang menyebut nama-nama itu kan Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional. Sebelumnya sampai sekarang kan belum pernah mau nyebut. Ya panggil aja mereka. Belinya dari siapa? Belinya dari siapa? Mereka beli berapa harganya? Kapan itu dilakukan? Pada masa siapa? Kok bisa juga itu dikeluarkan? Siapa kepala desanya? Siapa camatnya? Dan segala macam. Sudah panggil aja. Ini dari tahun berapa? Jadi nggak mungkin ini baru sepekan, 2 pekan bisa dilakukan pembangunan sampai 30 km lebih menurut saya. Ada yang menghitung, netizen yang menghitung angkanya, harganya segala macam itu, dan kemudian untuk untuk fee saja ke kepala desa mereka hitung 2,5%, itu mereka hitung sampai ratusan miliar kepala desa dapat. Itu masuk akal ya Bang. Artinya yang dibangun ini area pantai, area laut. Iya. Dan itu indah sekali nanti. Iya. Kita sama-sama bingung Bang. Iya, makanya menurut saya tidak mungkin lagi dari bawah. Langsung kemudian dari presiden. Dari presiden berarti presiden sudah mendapatkan informasi ada konflik kepentingan di antara kementerian-kementeriannya. Ada di kementerian dan lembaga. Ketika ini tidak bisa diurai, ya sudah perintahnya langsung kepada Panglima TNI. Bahwa ini ada persoalan yang genting, lebih dari sekedar persoalan hukum. Apa yang disampaikan oleh Menteri Trenggono kemarin bahwa pada akhirnya ini jadi milik negara. Iya, sepakat. Dan Abang tadi mengatakan ketika ini menjadi milik negara berarti ada pos TNI di sana. Iya, menurut saya harus segera. Dan ini dimanfaatkan. Iya, pos Angkatan Laut di situ, pos polisi Airut ada di situ menurut saya, pos Marinir ada di situ karena pantai. Itu kan memang dekat salah satu pangkalan militer TNI AL juga. Iya, menurut saya begitu.
Ini kan apa yang kemudian dilakukan dengan mengirimkan pasukan khusus, marinir dan pasukan katak, menurut saya patut dicurigai ada sesuatu yang disimpan di situ. Ada sumber daya yang disimpan, disembunyikan di situ. Tidak mungkin kemudian, kalau mau kan gampang aja, Satpol PP kan, gitu ya. Kalau mau juga polisi Airut, tapi kenapa kemudian TNI Angkatan Laut di situ? Berarti ada masalah yang lebih genting Bung, di situ. Apa itu, Bang? Ya, persoalan kedaulatan. Ada kepemilikan yang kemungkinan blow up dana yang luar biasa besar dari negara tertentu untuk menguasai wilayah ini. Kita harus sampai ke situ, Bung. Ketika Presiden sampai turun tangan. Kan mestinya nggak sampai Presiden turun tangan. Menteri Dalam Negeri juga nggak ada suaranya. Ada apa dengan Menteri Dalam Negeri? Ada apa? Kan desa kan salah satu wilayah kerjanya kan? Iya, di wilayah kabupaten itu di wilayah. Kemudian juga Kapolri nggak ada, tidak ada pernyataan atau belum ada pernyataan gitu. Artinya Kementerian Dalam Negeri harus memeriksa kepala desanya kan mestinya kan? Oh iya, sama dengan camat juga diperiksa. Iya, Kapolri juga begitu. Dia harus tanya juga polsek-polsek terdekat. Kok nggak ada laporan soal ini? Apa memang sudah ada laporan dari dulu, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti? Ini kan harusnya di-blow up. Yang memblow up wartawan, yang memblow up netizen. Maka kita terima kasih pada netizen. Apalagi kemudian netizen yang bilang bahwa nggak masuk akal, dari mana kami bisa melakukan swadaya masyarakat untuk membangun sepanjang itu. Berapa biaya yang harus dibangun? Ke lautnya itu aja membutuhkan berapa bahan bakar, berapa kemudian infrastruktur yang harus disiapkan untuk itu. Ya, ada sumber informasi saya mengatakan di KKP soal mereka memberikan batas waktu 20 hari untuk mencari tahu siapa yang punya. Terlalu lama itu, Bung. Nah, ya. Tapi informan saya mengatakan ini dalam waktu 2 menit itu bisa. Iya. Karena KKP punya sistem. Iya. Jangankan masalah ini. Iya. Ada ribuan, puluhan ribu kapal yang tiap hari melaut. Nyari kapal-kapal mana yang nggak punya izin tuh langsung dipencet aja tuh kelihatan. Iya. Kenapa KKP diam sebelum ada peristiwa ini di blow up? Bukan, ini orang-orang internal yang tentu orang internal informan saya mengatakan bu, artinya dia bukan bagian yang mengambil kebijakan. Iya. Bakamla juga. Iya. Ketika saya di Bakamla tuh saya tahu semua tuh. Lihat mereka kan punya teknologi tuh, kapal mana yang tiba-tiba lurus jalannya, tiba-tiba menjadi miring. Ini kenapa miring? Karena di tengah laut mau ada sesuatu yang ilegal, misalnya pemindahan barang dan segala macam. Ini seolah-olah negara ini nggak punya teknologi, Bang. Iya, betul. Nggak punya sistem. Dan juga tidak punya pemimpin. Iya. Seolah-olah ini kita kembali ke Taman Batu, pemerintahan kita kembali ke Taman Batu. Iya. KKP seperti kembali ke Taman Batu dengan waktu 20 hari. Iya. Nggak mungkin juga kan KKP tidak tahu bahwa peristiwa ini sudah dibangun, pagar laut ini sudah dibangun bertahun-tahun. Kok baru sekarang diributkan? Itu ada izinnya dekat. Apakah memang menunggu pergantian rejim baru dibuka? Berarti pertarungan yang sebenarnya sekarang itu pertarungan yang tadi, Bang. Antara orang yang mau diganti dengan orang yang harus menghentikan. Bisa jadi. Nah, DPR gimana menurut Abang? Nah, Bung, Anda masih percaya dengan DPR, Bung? Saya milih siapa ya? Situasinya aneh juga. DPR tidak pernah membicarakan masalah ini. Padahal mereka punya konstituen. Artinya rakyat di Tangerang itu kan juga ikut memilih anggota DPR. Nggak pernah bersuara. Ada 12 kursi tuh. Saya kira DPR impoten dalam masalah ini. Sejak awal tidak pernah ada suara. Sampai detik ini belum ada suaranya DPR. Aneh menurut saya. Jadi semuanya patut diduga sudah disuap oleh kepentingan-kepentingan besar di situ. Kemudian mau ngadu ke DPR,
mau ngadu kepada orang yang patut diduga sudah menerima suap. Nggak masuk akal. Yang juga muncul sekarang adalah seorang nelayan, siapa namanya? Yang sangat cerdas, tapi dia nelayan Serang. Kemudian dianggap ini wilayah Tangerang segala macam. Ini nelayan seperti ini sangat banyak, karena dia membaca buku. Iya. Dan nggak ada perlindungan terhadap orang seperti ini. Artinya pendapat dia membaca dan dia mulai nelayan-nelayan kayak gini kan harus mulai banyak dimunculkan di seluruh Indonesia, Bang. Iya, saya kira akhirnya publik percaya dengan apa kekhawatiran Said Didu kan selama ini. Bahwa ada kemudian pembangunan ilegal yang menghalalkan segala cara, tapi tidak bisa dibendung oleh kekuatan negara. Nah, jadi kehadiran Angkatan Laut kemarin itu membuktikan negara hadir di tengah-tengah rakyat. Dan dalam 8 wajib TNI itu, mereka harus mendukung upaya-upaya percepatan ekonomi rakyat, melindungi rakyat, tidak boleh menyakiti rakyat. Jadi menurut saya itu terjemahan dari 8 wajib TNI, dan dia mendukung usaha-usaha perbaikan ekonomi rakyat, terutama di wajib TNI yang ke-8. Itu kehadiran mereka. Mereka harus dekat dengan rakyat. Berarti selama ini juga pimpinan Angkatan Laut yang dekat wilayah situ harus ditanyakan juga. Mengapa tidak ada laporan? Jadi semuanya ini kena nih, Bu. Itu kan bagian dari Lantamal 3 kan? Ada Lanal. Wilayah Jakarta, betul. Ya, makanya kemarin dipimpin oleh Komandan Pangkalan Angkatan Laut ke-3 itu ya. Lanal 3 itu dan Lantamal 3 mereka punya 6 lanal. Iya. Saya kira ada laporan, cuma kan mungkin karena belum masuk ke ini mereka. Nah, kalau Abang mengevaluasi, ini kan udah mulai ada survei-survei dari Kompas misalnya. Evaluasi pemerintahan. Itu kementerian mana yang dinilai buruk ini? Dalam kasus ini? Kementerian terburuk? Iya, menurut saya dalam kasus yang heboh ini, pastilah Kementerian KKP dianggap salah satu yang terburuk karena persoalan ini bukan persoalan baru. Dan kebetulan Menteri KKP-nya yang sebelumnya sekarang juga menjadi Menteri KKP. Ini kan publik juga mempertanyakan, loh kok Menteri KKP eranya Jokowi kembali menjadi Menteri KKP eranya Prabowo? Apakah tidak ada orang lagi yang bisa menggantikan posisi itu? Makanya kemudian saya melihat bahwa Prabowo melakukan cara Sandi Yuda dengan cara menempatkan orang-orangnya di kementerian-kementerian yang diduga melakukan pat gulipat menurut saya. Dan ini persoalan hukum. Kalau persoalan hukum, saya tidak masuk ke situ. Ya. Saya membahasnya dari sisi pertarungan-pertarungan di antara kementerian dan lembaga, di antara elit-elit politik, dan di antara persoalan antara ada relasi kuasa antara presiden dengan menterinya, ada relasi kuasa menteri dengan presiden sebelumnya. Maka itu yang saya bahas di situ. Iya, kalau kita lihat di KKP itu sendiri kan dirjen yang paling penting di sana dirjen perikanan tangkap. Yang terkait dengan seluruh wilayah penangkapan ikan. Dan itu juga dari kepolisian. Iya. Artinya di sini kita melihat apakah upaya untuk menempatkan misalnya polisi di banyak sekali kementerian itu adalah upaya yang kemudian muncul kasus ini. Itu kemudian menjadi relevan atau tidak, Bang? Ya, makanya dievaluasi lagi penempatan polisi aktif di lembaga-lembaga lain ya. Apakah kemudian memang ada korelasinya antara polisi dengan Kementerian KKP untuk menempatkan eselon satunya di situ? Apa manfaatnya di situ? Kan ini wilayah laut. Ya, artinya bukan masalah keamanan laut ini kan. Iya. Masuk akal barangkali kalau wakil menterinya dari Angkatan Laut. Nah, di situ aja menurut saya sudah terjadi perbedaan pemikiran antara sang menteri dengan wakil menteri kan. Makanya kan aneh, ketika yang menghadap yang mendatangi markas besar Angkatan Laut, menteri dan wamennya kan nggak.
jarang ada menteri dan wamen itu berjalan ke satu tempat yang sama. Begitu juga menghadap presiden menurut saya juga. Nah, menurut saya juga ada laporan-laporan Prabowo memang memberikan tempat ke sejumlah orang untuk melaporkan kerja menterinya. Kan sama dengan kasus Yandri waktu itu kan. Menteri PAN, kemudian di bawahnya ada Riza Patria, orangnya Prabowo dari Menteri Gerindra. Jadi sesungguhnya Menteri Desa. Jadi sesungguhnya menteri-menteri yang dianggap loyal kepada Jokowi, sesungguhnya di situ di kementeriannya sudah ditanam orang-orang Prabowo untuk menjaga menteri-menteri ini. Ini juga mengingatkan mereka loh. Anda kalau melakukan loyalitas ganda, tunggu 1 semester Anda akan hilang. Maka menurut saya setelah 100 menteri ini akan ada reshuffle beberapa menteri yang menurut saya kontroversi. Setelah 100 hari? Setelah 100 hari. Kabinet 100 menteri ini? Ya. Jadi Prabowo menurut saya jangan menunggu singa ini menjadi besar. Kucing ini akan menjadi kucing besar. Kucing kecil jadi kucing besar. Ini akan menerkam tuannya. Sebelum kucing ini menjadi kucing besar, lebih baik dipenggal dari sekarang. Jangan lagi diberi panggung menurut saya. Artinya Abang mengatakan bahwa akan terjadi reshuffle pada tanggal 10 Februari. Karena itu 100 harinya 10 Februari kan? Ya, kalau tidak dilakukan reshuffle secepat itu, maka pemerintahan Prabowo akan digoyang menurut saya. Apalagi menunggu 2,5 tahun, 3 tahun, itu semuanya tidak ada yang loyal, Bung. Semua akan berpikir tentang pemilu 2029. Karena itu menurut saya, ada indikasi mereka melakukan loyalitas ganda, kemudian punya program sendiri, penggal aja dari sekarang. Penggal dari sekarang. Daripada kemudian merecoki pemerintahan. Ini analisis yang Abang sampaikan ini karena ada indikasi bahwa bukan hanya di Kementerian KKP ada persoalan kayak gini kan, ada juga menteri-menteri yang lain udah mulai muncul ini, termasuk di Menteri Pendidikan Tinggi dan segala macam ini. Oh semua kan aneh ya kasus Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi ya. Ini seorang sarjana teknik mesin menganggap bawahannya seperti mesin, cara berbicaranya, cara berkomunikasi. Cara pemimpin berkomunikasi dengan bawahan adalah orangnya harus sabar dan banyak mendengar begitu ya. Sehingga karyawannya merasa nyaman dan akan berpikir bagaimana membuat organisasi lembaga ini menjadi lebih baik. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Dikti dalam demo kemarin, itu menurut saya nggak masuk akal juga. Dalam pengertian, kalau Prabowo masih mempertahankan menteri sejenis ini, yang cara berkomunikasi dengan anak buahnya begitu rusak, nggak akan bisa berjalan. Demo 250-an orang dengan menggunakan pakaian hitam dan juga meminta menteri turun dari mobil RI25 kemarin, itu menunjukkan hancurnya wibawa. Apalagi ini di lembaga kementerian yang menyangkut pendidikan tinggi. Science. Marwah pendidikan tinggi. Sainsnya seperti apa? Science, riset dan semua. Loh iya, demonya artinya apa? Kami pegawai negara. Bukan pegawai Satrio dan istrinya. Kami bukan budak Satrio dan istrinya. Kami bukan babu. Nah, bukan babu. Bayangkan aja. Ini mau dipertahankan menurut saya. Jadi menteri-menteri kontroversial menurut saya sudah penggal aja gitu loh. Apalagi ketika dijawab oleh menteri ini mengatakan bahwa ini akibat dari mutasi besar-besaran. Loh kalau ada mutasi besar yang berakibat seperti ini, berarti dari awal kan mestinya dia tahu nggak bakal memunculkan kayak gini kan? Ya itulah makanya buruknya komunikasi menteri dengan bawahannya. Artinya dia tidak bisa memimpin birokrasi. Masa urusan misalnya video yang beredar dan viral, urusan wifi, memecat anak buahnya lewat chat WA, kemudian juga kan urusan WC, keran air, urusan apa lagi, soal lampu mati dan segala macam. Itu persoalan remeh-temeh gitu loh. Ini kan akibat dari memang ada 100 menteri. Artinya begini, berapa persen yang harus diganti nih menurut Abang?
Saya kira ini kan 48 kementerian ya. Ya. Ini jelas kalau bicara kementerian ini terlalu gemuk ya. Lemaknya terlalu banyak. Lemaknya itu kalau mau lincah, lemaknya harus dipotong. Ya menurut saya juga saya mencurigai juga bahwa kementerian Menko juga akan dipotong. Ketika menteri teknisnya bisa jalan, buat apa ada Menko begitu ya? Terlalu banyak ya? Terlalu banyak juga menurut saya. Dan Menko yang ditaruh ini kan sesungguhnya publik udah tahu. Orang-orang bermasalah, Bu. Ada Erlangga di situ. Ada Muhaimin Iskandar di situ. Ada siapa lagi gitu? Ada Bang Yusril. Iya, ada Julhas di situ. Ada Julhas. Iya. Jadi memang seperti misal bagaimana? Ada AHY. Iya. Itu kan yang punya kepentingan 2029 menurut saya, termasuk ketua umum partai yang loyalitasnya pasti bercabang-cabang untuk 2029. Jadi menurut saya lepas saja kalau memang ada indikasi mereka tidak loyal kepada Presiden Prabowo sebagai. Nah kalau misalnya katakanlah Menteri KKP ini, kan sekarang bagian dari PAN. Atau kementerian yang lain kan, kalau kementerian ATR bagian dari Golkar dan segala macam. Kalau terjadi reshuffle terhadap orang-orang ini, pasti muncul perlawanan dari partai terhadap Pak Prabowo juga nanti, atau bagaimana? Saya kira sangat dinamis, Bung. Di dalam tubuh partai juga tidak semuanya ada cuma satu faksi. Misalnya di PAN gitu ya. Apa iya cuma ada faksi Julhas? Saya kira ada faksi-faksi. Kalau kita lihat siapa saja menteri di situ, ada Yandri, berarti ada faksi Yandri. Siapa pimpinan di lembaga negara, wakil ketua MPR misalnya, siapa? Ya lupa saya. Iya. Nah itu juga faksi-faksi dan di Golkar juga gitu. Jadi bagaimana Prabowo menempatkan Erlangga yang bekas ketua umum menjadi Menko Perekonomian, ada ketua umum Golkar, Bahlil menteri yang koordinasinya ke sini. Jadi mereka akan ribut sendiri. Sama dengan persaingan yang dulu ada di kepolisian antara Tito Karnavian dengan Budi Gunawan misalnya. Tito harus melaporkan kepada Budi Gunawan yang orang tahu bahwa hubungan mereka itu juga hubungan panas dingin. Jadi menurut saya ada konflik-konflik di dalam pemerintahan yang Prabowo tahu dan konflik itu dia manage sedemikian rupa. Kehadiran TNI AL yang cepat menyelesaikan masalah pagar yang ada di Tangerang ini, itu juga memunculkan sikap kritis dari kalangan civil society bahwa jangan-jangan tentara kita kayak kembali ke zaman Orde Baru. Gimana menurut Abang? Kalau bicara kedaulatan mau Orde Baru, Orde Lama sama saja. Jadi persoalan bukan ke Orde Baru. Ini mereka menjawab tugas pokok mereka. Ini kan masih bagian dari tugas pokok dan fungsinya TNI di situ. Artinya nggak mungkin lah kita melihat ada difungsi dan segala macam, karena ini instruksi presiden. Difungsi kan persoalannya adalah bagaimana ABRI yang dihilangkan adalah ABRI terlibat dalam fungsi sosial politik. Fungsi pertahanan keamanannya kan tetap. Yang dibabat adalah fungsi sosial politik. Kan tidak ada anggota ABRI TNI Polri di parlemen, kan nggak ada. Jadi kalau bilang akan kembali ke dua fungsi nggak masuk akal. Toh mereka tidak ada tempat di MPR, mereka tidak ada tempat di DPR. Jadi harus dibangun itu dulu. Jadi menurut saya kesimpulan yang salah kalau TNI dan Polri akan kembali ke dua fungsi. Kalau TNI kita TNI kita ya, memang TNI kita. Kalau TNI ini nanti mengambil peran yang sama seperti polisi, artinya banyak anggota TNI yang masuk ke kementerian jadi dirjen dan segala macam, itu mungkin nggak, Bang? Ya itu harus dievaluasi dulu apakah ada kaitannya dengan tugas pokoknya terkait. Kalau memang terkait dengan bidang pertahanan keamanan ya silakan aja. Nah, misalnya di imigrasi menyangkut keamanan warga yang masuk, warga asing yang patut dicurigai akan mengacak-ngacak kedaulatan bisa, misalnya ada alasan itu. Misalnya kemudian
di KKP misalnya ya, terkait dengan juga masuknya kapal-kapal asing dan segala macam, bisa penempatan angkatan laut juga di situ, masuk akal. Kemudian di imigrasi untuk wilayah udara kan juga masuk akal. Jadi harus ada yang kaitannya dengan fungsi pertahanan keamanan. Kalau tidak jangan, misalnya di BUMN, apa hubungannya gitulah. Kemudian juga di Kementerian Perhubungan nggak ada tuh kaitannya, nggak ada kaitannya. Kalau kepolisian barangkali masih, misalnya perhubungan darat, nah itu masuk akal lah, terkait dengan lalu lintas kendaraan. Tapi kan ada perhubungan laut. Ya bisa juga, makanya kemudian dan perhubungan udara. Ya, tapi harus dikaitkan juga, apakah ini betul-betul sesuatu yang urgen? Kalau tidak, kan cukup dari mereka aja, cukup PNS-nya. Jangan sampai kemudian mengambil peran semuanya. Jangan semuanya dikait-kaitkan, akhirnya ya sama saja. Masalahnya kan orang-orang mengatakan bahwa ini polisi sudah terlalu banyak. Iya. Menjadi pejabat di kementerian-kementerian. Apakah peran ini nanti akan diimbangi oleh tentara yang? Karena itu harus dievaluasi keduanya. Jadi artinya apa mengatakan bahwa ini akan dikurangi? Ya kalau masuk ke situ silakan saja masuk, tapi mereka harus pensiun. Pensiun dari militer aktif, pensiun dari polisi aktif, bukan hanya penugasan. Tapi kalau mau ditempatkan ya sudah, maka Anda harus bersaing dengan PNS atau ASN sana. Bukan kemudian, apakah Anda yakin mereka lebih baik dari pegawai yang dididik sejak awal untuk bidang itu? Kan nggak mungkin juga. Gitu. Karena ASN kita kan sekarang makin canggih, makin bagus. Pola pendidikannya makin luar biasa. Iya, misalnya kalau dikaitkan dengan tugas di Kementerian Luar Negeri, di kedutaan-kedutaan, untuk mengamankan sandi-sandi kita masuk akal mereka di situ kan. Tapi keurusan diplomat gitu juga, menurut saya juga harus dikurangi. Memperbanyak duta besar dari TNI Polri, ya nggak masuk akal juga. Ilmunya apa? Ilmu hubungan internasionalnya apa? Ilmu politik luar negerinya apa? Kan nggak juga. Jadi harus sesuai dengan profesionalisme itu. Kalau Abang sendiri melihat bahwa TNI back to barak ini artinya kita harus tetap pertahankan ya posisinya TNI yang sekarang. Iya, saya kira kecuali ada penugasan khusus kayak kemarin dari Presiden. Iya, saya kira konsentrasi Prabowo sekarang juga dengan rencana membangun 100 batalion itu, artinya kan satu batalion sekitar 1.000, berarti akan ada berapa ratus ribu lagi penambahan dari yang sekarang cuma 400.000. Ini kan tanda-tanda bahwa Prabowo melihat ada persoalan kedaulatan, terutama pembangunannya kan di Indonesia Timur. Ada ancaman, potensi ancaman di wilayah-wilayah timur, misalnya perbatasan dengan Papua New Guinea. Jadi masuk akal. Lebih baik TNI konsentrasi ke situ saja. Menempatkan jangan sampai terlalu banyak perwira atau kolonel dan perwira tinggi yang tidak punya jabatan, tapi ditempatkan di posisi-posisi itu. Pembangunan kodam-kodam. Jadi jangan ada alasan nggak ada jabatan lagi, kemudian mereka merangsek ke semua tempat kementerian dan lembaga. Cukup dipatok waktu itu dalam undang-undang cuma 10 kementerian dan lembaga, ya sudah di situ aja. Jangan dipaksakan meluas menjadi 20 yang lain, kecuali ada situasi genting ya. Jadi undang-undang ini juga harus dinamis. Kalau ada ancaman misalnya seperti sekarang, perangnya kan beda, perang teknologi, perang drone, bukan seperti perang generasi ketiga dengan kekuatan infanteri, kan nggak begitu sekarang. Lewat virus, lewat drone. Sesungguhnya perang antara Ukraina Rusia itu juga bisa menjadi tanda bagi TNI bahwa kita harus punya drone, punya robot yang lebih banyak lagi, bukan hanya mengandalkan pasukan jalan kaki begitu, Bung. Artinya komponen cadangan kita itu adalah komponen cadangan yang memang nanti diarahkan untuk punya kemampuan di bidang teknologi ini, Bang. Ya menurut saya jangan berhenti di komponen cadangan, langsung saja ditingkatkan menjadi wajib militer. Jangan malu-malu, negara-negara barat pun sekarang sudah melakukan wajib militer setelah Rusia menyerang Ukraina. Apa ya kita menunggu diserang baru kemudian melakukan wajib militer? Kan konyol.
menurut saya. Termasuk angkatan keempat ya, yang angkatan cyber ini. Oh iya, harus segera karena perangnya juga perang cyber. Loh ini aja contoh bagaimana perang cyber di Kementerian ATR Badan Pertahanan Nasional setelah pengumuman menteri malamnya udah hilang semua. Apa itu bukan perang cyber? Ya, ya. Apakah kemudian dilakukan dari dalam negeri? Jangan-jangan dilakukan dari luar negeri untuk menyerang data-data kita di luar. Kan begitu. Dan ini juga kita belum tahu nih, di KKP ini mestinya ada juga. Memang semua urusan perizinan kan lewat. Kan nggak ada yang langsung. Kan ada langsung kita lihat di websitenya. Ini orang juga belum mengungkapkan nih. Belum ada, setidaknya yang saya baca, belum mengungkapkan informasi dari websitenya KKP sendiri. Kan itu bisa kita cari betulnya. Iya, makanya. Dan saya berharap bahwa hari ini ada pengumuman dari Badan Siber Sandi Negara gitu, siapa yang mematikan jaringan informasi Bumi ya, Kementerian Bumi itu. Jadi harus ada konferensi pers biar semuanya cepat terungkap gitu loh. Ini dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri? Siapa pelaku di luar negeri segala macam. Jadi itu kan persoalan kedaulatan negara juga. Karena kasusnya lagi in, iya, lagi dibicarakan, orang lagi mengakses semua, kok tiba-tiba down. Sama kan di kasus judi online. Ternyata markasnya di Kamboja, markasnya di Filipina. Sampai Ramos Junior kan meminta juga kalau bisa judi online dibuka di Indonesia. Kenapa? Karena pendapatan Filipina banyak dari situ, kan gitu. Jadi sekarang nggak bisa batas-batas negara, ancamannya sudah lintas negara, Bu. Gitu. Ya, sekalipun di take down katanya sama Komdiji judi online itu, tapi hanya dalam waktu 1-2 jam itu bisa aktif lagi, Bang. Oh iya. Artinya teknologi kan berkembang dengan sangat cepat. Betul, bikin lagi. Bukan bikin lagi mungkin dengan AI segala macam itu mereka bisa menduplikasi diri. Dan ternyata markasnya di wilayah Asia Tenggara semua. Oh ya, udah pasti. Judi online, prostitusi online segala macam. Apa yang dilakukan misalnya prostitusi online di jam makan siang di antara masuk dan keluarnya orang di hotel di situ nggak terdeteksi, kan di situ. Mainannya di situ. Check in antara check in check out di situ sekitar 1-2 jam kosong kan di situ. Sekarang kan mulai terungkap bagaimana prostitusi online juga yang di Jakarta Selatan ya, yang anak kan? Ya, di Jakarta Selatan di Senopati, benar. Ya begitu kan? Gitu. Oke, Bang. Iya. Kita melihat bahwa proses 100 hari pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini itu sudah mulai memunculkan masalah. Bukan hanya masalah yang terkait dengan karakter kepemimpinan satu menteri atau 2 menteri gitu kan, tetapi juga dalam hal menangani isu-isu yang baik, isu-isu strategis nasional, isu-isu pertahanan, isu-isu kedaulatan tadi yang kita bahas, atau masalah-masalah yang kecil, masalah pelaporan, masalah penanganan kecelakaan dan segala macam gitu. Nah, tentu kita dengan tingginya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto ini, tentu itu juga memberikan mandat yang sangat kuat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan apapun. Dan yang paling ditunggu oleh rakyat, oleh masyarakat adalah melakukan evaluasi terhadap pemerintahannya. Kita berharap itu yang akan terjadi. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Terima kasih, Bang. Siap. Terima kasih.